Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di pagi hari ini, di waktu duha ini, kita dapat bersama-sama menghadiri majelis ilmu, tentunya dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami kalam-kalam Allah, yang tujuannya adalah agar penghambaan diri kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah waktu duha atau bukan, Bunda? Alhamdulillah. Ada saya membuka majelis seperti itu kan, belum waktu duha Ustadz katanya. Sebenarnya waktu duha itu mulai dari bukan salat sunnah syuruk. Sebenarnya salat syuruk dengan salat duha itu sama. Nah, di saat matahari terbit seujung setinggi tombak, ya kan? Atau lebih kurang 10 sampai 12 menit setelah terbit matahari. Karena di saat terbit matahari kan waktu terlarang untuk sholat. Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sholat duha dengan sholat syuruk itu sama. Orang yang sholat duha itu sebenarnya dia sholat, orang yang sholat syuruk itu sebenarnya dia sholat duha di awal waktu. Nah, di awal waktu. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya sholat duha dengan sholat syuruk itu berbeda, karena keutamaannya berbeda. Kalau keutamaan duha seperti bersedekah dengan 360 sendi kan. Kalau syuruk haji dan umroh. Karena keutamaannya berbeda, maka tentu berbeda pula jenis sholatnya. Sholat syuruk ya sholat syuruk, sholat duha sholat duha. Tapi ada yang menyatukan pula begini. Kalau dia sholat syuruk, iya kan, dia sudah mendapatkan keutamaan syuruk itu. Demikian juga keutamaan duha. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi ada pula yang orang yang sholat syuruk itu dia tidak mendapatkan keutamaan sholat duha. Ikhtilaf pula. Cara yang terbaik ada. Bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Sholat kedua-duanya. Nah, yang penting syarat sholat syuruk itu kan sudah kita pahami ya. Harus berjamaah, berzikir sampai terbit matahari. Berarti kalau dia tidak berjamaah dan tidak berzikir, dihitung sholat duha, gitu saja. Iya, dia artinya begini. Bagi perempuan itu dibolehkah sholat syuruk di rumah? Boleh, iya kan? Namun apakah dia mendapatkan keutamaan sama seperti sholat berjamaah di masjid? Tentu tidak. Dari sisi pahala. Nah, iya. Boleh, udah. Sebenarnya itulah kenapa Nabi menyebut perintah sholat itu kan berjamaah, tidak di masjid. Memang hukum asalnya kan di masjid. Iya kan? Yang namanya sholat berjamaah itu sudah pastilah ditangkap oleh sahabat itu sholat di masjid. Kan tak ada bahasanya sholat di masjid. Yang ada sholat
berjamaah. Sehingga ini menjadi pengajaran bagi kita, kalau tak mampu sholat berjamaah di masjid, setidaknya sholat berjamaah di rumah. Nah, itu dia. Jadi kalau tak bisa sholat berjamaah di rumah, baru sholat munfarid, sholat sendirian. Nah, jadi ajak anak, ajak siapapun itu yang kerja di rumah, ajak sholat berjamaah, akan rugi. Nah, ini dia. Banyak keutamaannya mudah. Baik, kita masuk surah Al-Alaq ya. Ayat ke 9. Baik, sebelumnya kita telah membahas di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Abu Jahal itu disebut dengan togho, orang yang melampaui batas. Salah satu contoh, salah satu perangai kenapa Abu Jahal itu disebut dengan orang yang melampaui batas, maka Allah sebutkan pada ayat setelahnya, ar-ra'ahus taghna, memandang dirinya serba cukup, memandang dirinya serba berada, serba kaya. Jadi orang yang memandang dirinya serba kaya itu sikap togho, melampaui batas, karena merupakan indikator kesombongan. Kemudian setelahnya Allah jelaskan, inna ila rabbika ruj'a, sungguh kepada penciptamu tempat kembali. Allah ingatkan siapapun yang hidupnya melampaui batas, kemudian berlaku sewenang-wenang, hidup sesuka hati, pada akhirnya dia akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjadi pengajaran penting bagi kita. Tidak ada cara lain untuk memfilter kehidupan kita ini, tidak lain dengan banyak mengingat kematian. Iya kan? Jadi kenapa kita hari ini ngaji jam 7.30? Karena ingat mati, Bunda. Jadi kalau kita melihat dulu, nostalgia lah. Nah, di masa-masa masa-masa jahiliyah ya. Masa jahiliyah dulu, Bunda. Kenapa kita itu, kenapa seseorang itu ya? Kenapa seseorang itu lalai? Kenapa seseorang itu lalai? Jawabnya karena tak ingat mati. Memang anak-anak itu nggak ada pikirannya ke situ kan? Yang taunya cuma main, makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada ingat mati itu. Tapi saat-saat ini, ketika seseorang itu istiqomah menjaga sholatnya, kemudian memperbaiki ibadahnya, menghadiri majelis ilmu, itu sebenarnya tanpa dia sadar, dia ingat mati. Jadi ingat mati itu menjadi penting bagi kita, bahwasanya selalu ada di dalam pikiran kita. Kalau seseorang itu ingat mati terus 24 jam, maka itu akan terus memperbaiki perilakunya. Orang kalau sudah ingat mati, dia akan bersedekah, ya kan? Kalau ingat mati, dia akan memperbaiki sholatnya. Ingat mati, dia tidak akan ngomong kotor. Kenapa ada orang ngomong kotor? Nggak ingat mati. Nah, jadi penting agar kematian itu selalu melekat di pikiran kita. Baik. Sebaliknya, kalau orang-orang yang hidupnya tidak mengingat kematian, pasti dia lalai. Pasti dia lalai. Nah, baik. Ini yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-9. Di ayat ke-9 sampai terakhir ini, Allah menjelaskan di antara sifat-sifat buruknya Abu Jahal. Kalau tadi sebelumnya merasa dirinya serba ada, ya. Sekarang Allah menjelaskan di antara perangai buruknya Abu Jahal, di mana Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Jadi kalau kita urutkan kenapa Abu Jahal itu disebut melampaui batas,
Pertama, memandang diri serba ada, ya kan? Kemudian yang kedua, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Baik. Ara'aita, apakah engkau tahu? Apakah engkau tahu? Apakah, atau bisa juga dimaknai tahukah engkau? Bisa juga dimaknai bagaimana pendapatmu? Akhbiruni. Bagaimana pendapatmu? Mu ditujukan kepada siapa? Abu Jahal atau Rasulullah? Munya di sini. Tanya. Kan ta ini menunjukkan kepada domir ya. Munya ditujukan kepada Rasulullah. Nah, tapi jangan ditujukan kepada Rasulullah, tapi tujukan kepada siapa saja yang membaca dan mendengar ayat ini. Nah, supaya kita paham pula. Nanti kalau ditujukan kepada Rasulullah bingung jadi. Oke. Nah, ingat kaedahnya, Allah bertanya di dalam Al-Quran itu bukan Allah ingin membutuhkan suatu jawaban. Kaedahnya bukan begitu ya. Kalau kita bertanya, kadangkala kita ingin butuh jawaban. Tapi kadangkala kita bertanya untuk ngetes, ya kan, kemampuan seseorang. Kadangkala kita bertanya juga untuk mengajak seseorang berpikir. Iya kan? Kadangkala kita bertanya juga untuk menggugah perhatian. Nah, untuk mengundang perhatian. Seakan-akan seperti ini. Bukankah aku sudah beritahukan kepadamu? Maksudnya apa tuh? Sebelumnya kan dia sudah tahu. Umpamanya anak kita, Bunda, pulang jam 11 malam. Nah, ya kan, tujuannya apa tuh? Itu untuk menyudutkan sebenarnya. Ya, menyudutkan kan? Bukankah sudah aku beritahukan kepadamu? Semakin seseorang itu merasa bersalah. Dan itu nanti banyak kalimat-kalimat itu nanti yang Allah sampaikan kepada penghuni neraka. Inilah balasan yang dulu engkau harapkan. Sebenarnya apa? Untuk membuat penghuni neraka itu semakin merasa dirinya bersalah. Nah, jadi ya. Bukankah peringatan sudah datang kepadamu? Kan seakan-akan seperti itu. Tapi Allah bertanya sebenarnya bukan untuk butuh jawaban itu. Jawaban dari penghuni neraka. Tapi apa? Untuk menyudutkan. Nah. Jadi, karena Allah itu maha tahu, tak mungkinlah Allah bertanya karena ingin tahu kan? Nah, di sini Allah bertanya untuk mengajak kita berpikir. Mengajak kita berpikir. Oke. Bertanya untuk mengajak kita berpikir. Alladzi, yang kita buat orang-orang yang. Ingat ya, alladzi itu maknanya yang ya, bukan orang-orang. Ya. Afwan. Bukan. Karena tidak ada setelahnya itu bentuk jamak, jadi tidak dimaknai orang-orang. Tapi apakah engkau tahu yang yanha? Yanha itu dalam bahasa Arab apa? Ya, fi'il madhi atau fi'il mudhari? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Nah, sekarang dan akan datang. Bisa dimaknai sedang, bisa dimaknai selalu. Nah, selalu juga bisa dimaknai. Jadi, yang selalu melarang.
Baik. Nah, kalau terjemah bebasnya, apakah engkau tahu tentang orang yang selalu melarang? Nah, itu kalau terjemah bebasnya. Oke. Nah, melarang siapa? Abadan. Seorang hamba apabila sholat. Sholat apa artinya? Doa. Kenapa sholat disebut dengan doa? Isi bacaan itu. Nah, karena di dalam sholat itu mendominasi ya. Nah, banyak doa, bukan semuanya doa, tapi mendominasi. Karena ada zikir-zikir dan lain sebagainya. Nah, dari kata sholat itulah terbentuk kata silah. Musola, solawat. Solawat apa artinya? Ya, solawat itu artinya doa-doa. Hafizu ala solawat. Peliharalah kalian semua sholat. Jaga kalian semua sholat. Artinya sholat 5 waktu. Kalau bersolawat kepada Nabi maksudnya? Bukan berdoa kepada Nabi, mendoakan Nabi. Bukan berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi syirik. Berdoa kepada Nabi syirik. Makanya kan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat salat kepada Nabi. Kita menerjemahkan itu kan yusallu. Senantiasa salat kepada Nabi. Apa maksudnya itu? Itu maksudnya Bunda. Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahannya kepada Nabi. Sedangkan salat dari malaikat itu selalu mendoakan kebaikan bagi Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu, hai kalian orang-orang yang merasa dirinya beriman, ya kan? Sallu alaih. Doakan dia. Doakan Nabi Muhammad. Wasallimu taslima. Dan ucapkan salam dengan penuh kehormatan. Nabi mempraktekkan apa itu? Lafaznya, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiy. Maka ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan. Maksudnya apa? Semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi. Maksudnya, man shalla alaihi man shalla wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa tuh maksudnya? Kalau orang awam memahami berarti Allahumma sholli, dia akan Allah berselawat kepada, tidak sebenarnya. Kalau kita mendoakan Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, setiap satu salawat itu Allah berikan 1 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Itu maksudnya. Kalau musola, tempat sholat. Tempat sholat. Kalau silah, wasilah. Silah itu sesuatu yang terhubung dengan kuat. Tapi kaedahnya kalau dalam bahasa silah itu sesuatu yang terhubung dengan kuat. Kalau disebut dengan silaturahmi, berarti saat itu dia sedang menyambung kasih sayang yang begitu kuat. Nah, perbuatan yang menghubungkan kita dengan Allah sehingga tak terlepaskan
antara kita dengan Allah, rahmat Allah kepada kita, pertolongan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, perbuatan itu disebut dengan sholat. Maka kenapa orang hidupnya semeraut kalau saat dapat masalah? Karena rahmat Allah tak hadir kepada dirinya. Nah, bagaimana agar terjalin kuat antara kita dengan Allah itu? Perbaiki sholat. Nah, itu dia. Baik, kita lanjutkan. Berarti ada yang melarang dan ada yang dilarang. Siapa yang melarang? Abu Jahal. Sepakat para ulama yang melarang di sini adalah Abu Jahal. Oke, yang dilarang siapa? Abdan. Siapa Abdan itu? Nabi Muhammad. Yang dilarang itu Abdan itu Nabi Muhammad. Jadi Allah menceritakan di sini bahwasanya Abu Jahal itu melarang seorang hamba. Seorang hamba di situ ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dilarang oleh Abu Jahal? Sholat. Nah, ini dia. Nah, tergambar dulu sudah ya mukaddimahnya. Nah, berarti Abu Jahal itu selalu melarang Nabi melaksanakan sholat. Nah, begini Bunda. Kisahnya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi. Nah, memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Nah, ketika Nabi SAW sholat di dekat Ka'bah, tapi bukan sholat 5 waktu ya. Karena perintah sholat pada saat itu belum ada. Nah, jauh peristiwa ini sebelum peristiwa Mi'raj. Tapi sholat yang dilakukan oleh Nabi itu, kata para ahli tafsir, sholat seperti Nabi-Nabi terdahulu. Berapa itu? 2 rakaat. Jadi, sholat Nabi terdahulu itu 2 rakaat. Nah, di Madinah nanti baru menjadi 4 rakaat. Asalnya sholat itu 2 rakaat. Adapun tambahan-tambahan itu saat di Madinah. Sehingga kenapa kalau kita mengkosor itu jadi 2? Karena kembali ke hukum asalnya sebenarnya. Sholat itu asalnya 2. Jadi di Madinah, dulu Nabi itu sholat 2. Setelah di Madinah baru tambah. Subuh itu 2. Tidak ada penambahan saat di Madinah. Oke, zuhur itu dulu 2. Saat Nabi sholat di Makkah, itu kan turunnya saat di Mekah 2 tahun sebelum hijrah kan? Perintah sholat itu 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, nah, isya 2. Di Madinah baru tambah. Nah, rasa-rasa gimana gitu kan, 4 rakaat jadi 2. Iya kan? Nah, jadi kembali ke hukum asal sebenarnya. Baik. Nah, kemudian ketika Allah perintahkan Nabi SAW sholat di dekat Ka'bah, kemudian di saat itu Nabi sedang melaksanakan sholat, itu disaksikan oleh penduduk Makkah. Coba bayangkan tuh Bunda. Nah, jadi orang yang berdagang saat itu dan lain-lainnya kan, itu menyaksikan Nabi sedang sholat. Singkat ceritanya, peristiwa itu terdengar oleh Abu Jahal. Nah, terdengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu bergegas langsung menuju Ka'bah, ya kan, dan bertanya kepada penduduk Mekah, hal yu'afiru Muhammad wajahahu baina azhurikum. Apa kata Abu Jahal? Coba. Hebatnya kejahatan Abu Jahal itu. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Apakah kalian benar? Apakah kalian melihat Muhammad itu sedang menggosokkan wajahnya di hadapan kalian? Bukan sholat Bunda, tapi bahasa Abu Jahal itu menggosokkan wajahnya di hadapan kalian. Maka penduduk Makkah yang saat itu menyaksikan Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am." Ya wahai Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal setelah itu? Seandainya aku melihat dia kembali melakukan hal yang demikian, kata Abu Jahal,
maka aku akan injak lehernya dan aku gosokkan keningnya ke tanah. Itu kata Abu Jahal. Itu salah satu peristiwa yang digambarkan oleh Rasulullah melalui ceritanya Abu Hurairah. Begitu jahatnya Abu Jahal. Nah, di sini di ayat ini Allah bertanya untuk mengajak kita berpikir, ya kan? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kita semua? Pendapat kita semua, ya, tentang orang yang melarang Abu Jahal, yang maksudnya yang dilarang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melaksanakan sholat. Apa pendapat kita, Bunda? Itu tadabbur itu, Bunda. Kan Allah mengajak kita berpikir. Begini, kok bisa ya Abu Jahal itu melarang Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat? Padahal Nabi Muhammad itu bukan ingin melakukan kezoliman, bukan berbuat kerusakan. Dia hanya ingin sholat sebagai bentuk pengabdian dia kepada penciptanya. Kok bisa Abu Jahal itu melarang Nabi sholat? Ya kan? Nah, nanti di akhir kita simpulkan nanti kenapa Allah mengajak kita berpikir, kenapa Allah itu menceritakan keburukan Abu Jahal tapi dengan pertanyaan. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Kita skip dulu. Nah, jelas ya? Karena nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baik. Nah, jadi yang dapat kita ambil pengajaran di dalam dua ayat ini, perangai orang yang menghalangi sholat atau orang yang menghalangi seseorang beribadah itu bukan cerita baru, tapi cerita lama. Itu perangainya Abu Jahal. Jadi kalau ada orang sholat dilarang, Bunda, Abu Jahal tuh. Jelas. Mirisnya kita, Bunda, lihat itu di Masjid As-Salam yang dulu ya, Masjid As-Salam Surabaya, ketika Ustadz Syafiq Reza Basalamah ingin melakukan tabligh akbar ya, dilarang oleh Ban Serap atau Ansor ya. Kok bisa mereka melarang Ustadz itu padahal beliau ingin berceramah, ingin menyeru seseorang supaya takut kepada Allah, ingin melakukan kebaikan. Kok bisa dilarang? Kan keheranan kita, Bunda. Iya kan? Kita makanya ada apalah dengan manusia itu ya. Seakan-akan seperti itulah. Jadi Allah mengajak kita berpikir. Nah, jelas. Nah, kemudian pertanyaan di sini, kenapa Nabi disebut seorang hamba? Ya, karena memang Nabi Muhammad hamba Allah. Itu dia. Jadi maksudnya begini, Bunda. Nabi hamba Allah. Memang bahasa ini sederhana, tapi sesungguhnya ada fikih di dalamnya, Bunda. Jadi bukan tidak ada maksud Allah menceritakan Nabi Muhammad itu seorang hamba Allah. Begini, artinya jangan sampai kita memang diwajibkan untuk memuliakan Nabi, tapi jangan sampai kita memuliakan Nabi itu melebihi dari dia seorang hamba. Nanti akan terkhawatir nanti seperti umat terdahulu yang terlalu memuliakan Nabi mereka sampai pada tahap mengkultuskan, akhirnya Nabi Isa disebut anak Tuhan. Ya kan? Itulah kejadian ketika Nabi kita Muhammad SAW itu wafat, kan tidak terima Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar mengingatkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul.
Dan Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jadi Abu Bakar ingatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu hanya utusan Allah. Artinya apa? Bisa sakit, bisa mati, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita tahap memuliakan terlampau tinggi, keluar dari apa yang sudah ditentukan Allah. Hari ini tidak, orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi meminta kepada Nabi. Padahal syariat itu kita mendoakan Nabi. Kita mendoakan Nabi, bukan meminta kepada Nabi. Orang yang meminta kepada Nabi syirik. Semasa hidup, kita boleh nggak meminta kepada Nabi? Boleh, tapi meminta apa? Meminta untuk didoakan. Itulah yang disebut dengan tawassul itu. Ya kan? Meminta kepada orang soleh agar kita didoakan. Itu boleh. Tapi di saat dia telah meninggal dunia, bolehkah kita bertawassul? Tidak boleh. Nah, hari ini kan banyak istilah-istilah kuburan keramat, Bunda. Nah, kuburan keramat. Baik. Itu yang lagi viral tuh ya, di mana tuh? Lupa saya. Berpindah kuburan Nabi Muhammad kemana? Ke NTB kalau nggak salah ya. Nah, lihat, lagi viral tuh, Bunda. Itu muncul di sosial media gitu kan. Bisnis Bunda. Supaya apa? Orang berlomba-lomba, berbondong-bondong ke sana. Disediakanlah kota impak. Nah, ya kan, nanti setahun nanti segini uangnya. Nah, oh, jelas ya. Baik, Nabi hamba Allah. Oke. Kemudian hakikat seorang hamba, dia melakukan apa saja demi penciptanya. Oke. Hakikat seorang hamba, dia melakukan apa saja demi penciptanya. Oke. Nabi kita Muhammad SAW disebut seorang hamba karena hakikat seorang hamba itu dia melakukan apa saja demi penciptanya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Budak, tahu Bunda? Budak itu akan melakukan apa saja demi tuannya. Sepakat? Oke. Kita ini budaknya Allah. Kalau nggak paham hamba, kita ini budaknya Allah. Berarti apa? Perilaku kita, sikap kita harus sesuai dengan maunya Allah. Itulah hamba itu. Jelas. Jadi kalau ada mengaku hamba, tapi perilakunya itu bertentangan dengan hukum, aturan Allah, itu sebenarnya bukan hamba. Nah, jelas ya. Dia keluar dari hakikat hamba. Nah, kalau hamba itu dia ngomong, Buddha itu dia ngomong, khawatir dia tuannya itu murka, sehingga dia menjaga omongannya kan. Dia selalu berhati-hati, jangan sampai ada omongannya itu yang dapat menyakiti tuannya. Sepakat? Nah, dia akan melakukan apa saja yang penting tuannya senang. Sepakat? Itulah hamba itu. Itulah hamba itu, Bunda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini hakikat seorang hamba? Jawab masing-masing. Jawab masing-masing. Kalau belum, evaluasi lagi, Bunda. Karena kebanyakan orang sekarang dia tidak dia tidak memposisikan dirinya itu sebagai seorang hamba. Buktinya apa? Banyak hukum-hukum Allah yang tidak dia terima. Dia lebih mendahulukan perasaannya daripada hukum Allah. Ustadz, rasanya
Nggak adil lah Allah itu. Masa satu perempuan, dua laki-laki dalam warisan gitu kan. Nah, kan contoh bunda. Nah, itu kan memakai perasaan, rusak hukum. Poligami kan kayak gitu juga. Nah, karena dipakai perasaan itu akhirnya rusak kan. Kalau kita tak sanggup ya sudah. Nah, iya kan? Tapi jangan sampai mendustakan poligami. Itu saja. Nah, jelas ya? Iya kan bunda? Sepakat dulu. Iya, kan beda. Hari ini umpamanya kalau kita melihat ada orang yang sedang pakai celana cingkrang, jangan dustakan, itu sunnah Nabi. Tapi sadari, aku belum bisa seperti itu, ya sudah selesai. Jangan sampai dia mencari dalil-dalil supaya untuk membenarkan pakaiannya. Kemudian dia menyalahkan sunnah Nabi. Itu banyak perilaku saat ini seperti itu bunda. Iya kan? Jadi taat tuh nggak kayak gitu kali lah. Ada bahasa seperti itu sekarang. Taat itu nggak kayak gitu kali lah. Sebenarnya dia menghina siapa? Menghina Allah. Padahal hamba itu sedang berusaha untuk memaksimalkan ibadahnya. Ya kan? Jelas? Nah, jadi kalau tak sanggup ya cukup doakan saya ya, mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Nah, jelas bunda. Ustadz, umpamanya dengar teman, satu hari bisa dia hatam Al-Quran, bisa dia membaca Al-Quran 3 juz. Kebanyakan orang menganggap, itu kan dia kan ustadz. Nah, kan dia ustazah. Kok kayak gitu jawabannya? Nah, ya kan? Harusnya apa? Harusnya apa bunda sikap kita? Doakan kami ya supaya bisa seperti dirimu, seperti dia, ya kan? Itu maksudnya bunda. Tak ada yang mustahil kan? Dulu nih, lihat dulu bunda. Saya yakin dulu merasa bunda itu mustahil ngaji jam 7.30 kan? Ya kan? Jangankan ngaji gitu kan? Ya kan? Tapi sekarang terjadi kan? Dulu menganggap bahwasanya kapan saya bisa menjaga sholat 5 waktu itu ya. Nah, ketika melihat dulu di masa muda dulu orang-orang taat gitu kan, berharap seperti itu, rasa-rasa mustahil. Tapi saat ini, jadi akibat ingat mati kayak gitu jadinya bunda. Jelas, iya kan? Jadi nggak ada yang mustahil. Kita menganggap kenapa? Lihat orang 30 juz mustahil. Udah mendahului takdir Allah dia. Terus. Jadi besar harapan kita untuk menjadi ke sana, ya kan? Karena tipe orang masuk surga itu kan ada 3. Ada al-muqarrabun, ya kan? Ada al-muqarrabun, ada al-abrar, ada ashabul yamin. Al-muqarrabun, ada al-abrar, ada ashabul yamin. Saya tanya lah bunda dulu, pilih yang mana di antara 3 kelompok ini? Al-muqarrabun, al-abrar, ashabul yamin. Ini saya acak-acak nih, nggak berurutan nih. Oke, Bu Vita milih al-abrar. Al-abrar. Bunda Mahdalena kan bunda? Pilih yang mana? Yang ketiga kayaknya Ashabul yamin. Oke, ashabul yamin. Nggak ada al-muqarrabun. Begini bunda, begini. Nanti ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka puncak kenikmatan di surga itu yang tertinggi itu hanya akan didapatkan oleh al-muqarrabun. Di bawahnya sedikit
abror. Yang paling bawah ashabul yamin. Oke. Kalau al-muqarrabun itu orang-orang secara bahasa artinya orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Hah? Oke, orang-orang yang terdekat. Maksudnya orang-orang yang terdekat itu apa? Segala aktivitasnya bernilai ibadah. Kalau pastikan, kalau sudah seluruh aktivitas itu bernilai ibadah, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat surga tertinggi. Nah, jadi keluar dia dari sakofah ini, nah, Bunda, keluar dia dari sakofah ini, dia pastikan kira-kira ada nggak ibadah sampai rumahnya. Nah, gitu paham ya? Saat ke dapur kira-kira ada nggak ibadahnya? Saat ke toilet kira-kira ada nggak ibadahnya? Semua aktivitasnya bernilai ibadah. Berarti tidak ada satupun aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Oke. Nah, jelas. Itu yang pertama. Itu yang pertama, Bunda. Yang kedua al-abror. Al-abror itu tahu, Bunda? Al-abror itu yang sunnah itu sudah menjadi wajib bagi dia. Yang sunnah itu sudah seperti wajib. Nggak ninggal apa namanya, nggak sholat tahajud rasa-rasa berdosa, iya kan, nggak puasa Senin Kamis rasa-rasa berdosa, padahal itu sebenarnya sunnah. Nggak sholat duha rasa-rasa berdosa, nggak baca Al-Quran sehari rasa-rasa berdosa, itu di bawah sedikit. Oke. Kemudian ashabul yamin yang lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, golongan kanan. Kira-kira kita di mana nih, Bunda? 1, 2, atau 3? 1, 2, 3. Kalau kita ingin melihat kita apakah di surga yang keberapa, maka lihat amalan kita pada hari ini. Kalau yang masih sebatas menjaga yang wajib aja, jangan harap lah. Jauh lagi kan. Kalau al-abror itu dia minum khomar, tapi khomarnya masih campuran dari tasnim. Sedangkan al-muqarrabun dia minum mata air langsung. Nah, muncullah abu-abu lain kan. Maka setiap zaman itu ada abunya, Bunda. Sadarin itu. Ya. Setiap zaman itu ada abunya. Ada dia. Oke, Ibrahim Namrud. Ya kan, kemudian Nabi apa namanya? Nabi Hud. Siapa itu? Kaum Ad. Nabi Soleh kaum Samud. Ibrahim Namrud. Nabi Muhammad Abu Jahal, Abu Lahab. Akan ada abu-abu yang lainnya. Tapi harus kita sadari bahwa itu semua Allah hadirkan sebagai ujian. Nah, itu harus disadari itu. Pasti ada hikmahnya. Kemarin ada saya apa namanya, Bunda, yang lagi kasus viral ya, Vina Cirebon ya. Vina Cirebon. Coba Bunda, Vina Cirebon itu dulu orang menghujat 6 pemuda itu pemerkosa dan pembunuh kan. Sekarang terbukti tidak bersalah. Tapi orang yang menghujat dulu dia tetap mengalir dosanya kan. Maka bahaya kalau kita ngomong sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya tetap mengalir lah, berjalan terus dosa itu. Bagaimana agar tidak berjalan? Dia datang itu 6 pemuda itu. Minta maaf, dia kembalikan nama baiknya. Nah, ya kan. Sekarang ini orang memuji-muji bahwasanya dia tidak bersalah. Tapi dulu mungkin dia ikut menghujat. Nah, ada dia. Apalagi yang menyebar-nyebarkan itu. Sehingga orang bernilai negatif kepada dirinya. Baik.
Kita lanjutkan. Kemudian ada tanwin di sini, Bunda. Abadan. Tanwin itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Tanwin itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Jadi tanwin itu menunjukkan sesuatu yang istimewa, bukan sekedar hamba biasa, tapi hamba yang begitu istimewa. Seorang hamba yang istimewa. Jadi, harokat itu pun, Bunda, mengandung makna, Bunda. Maka hati-hati kalau baca Al-Quran salah harokat. Jelas ya. Jadi menunjukkan seorang hamba yang istimewa. Nah, kemudian kenapa Nabi disebut seorang hamba yang istimewa? Maka jawabnya ayat kedua, dia melakukan apa saja demi penciptanya. Tapi konteksnya di dalam ayat ini, jika ingin menjadi hamba yang istimewa, hal yang pertama kali dia perbaiki adalah sholatnya. Paham ya, Bunda? Sholat. Hal yang pertama kali dia jaga, perhatikan, perbaiki, sholat. Kalau ingin predikat kehambaannya istimewa di hadapan Allah, maka mudah saja perbanyak sholat. Oke. Makanya begitu Allah mengagungkan kedudukan sholat itu dalam syariat Islam, sampai-sampai Allah taruh pada rukun kedua. Ya kan? Setelah syahadat. Seakan-akan kedudukan itu mengajarkan kepada kita, manakala seseorang memilih beriman, paham ya, Bunda? Kan syahadat. Maka hal yang pertama kali mesti dia laksanakan, dia jaga, dia perhatikan, dia selalu perbaiki sholat. Itu Bunda. Manakala seseorang itu baligh, ya kan, baligh, sudah ada kewajiban beribadah, ibadah yang sifatnya fardu, maka ingat, hal yang pertama kali mesti dia lakukan adalah sholat. Zakat itu belakangan tuh. Jelas. Jadi itulah sering kita mendengar sholat itu tiang agama, ya kan, penopang, pasak, kemudian apalagi di hari kiamat nanti sholatlah syariat yang pertama kali dihisab, dan penentu apakah amalan-amalan lain itu baik atau tidak. Sholat pula lah syariat terakhir yang diangkat oleh Allah. Sholat itu syariat terakhir. Syariat pertama yang diangkat oleh Allah apa? Waris. Nabi mengatakan, syariat pertama kali yang diangkat dari umatku adalah waris. Dan terakhir adalah sholat. Memang terbukti, Bunda. Orang tidak peduli lagi dengan warisan Islam, kan? Tandanya udah mulai diangkat. Udah mulai diangkat. Kita lihat di Riau ini hanya satu pakar mawaris. Itu pun sudah almarhum, Profesor Hajar, dosen UIN. Ya kan, beliau sudah meninggal dunia. Para hakim, para pengacara kalau mau menyelesaikan warisan, beliau selalu, hakim saja itu selalu berkonsultasi kepada beliau, karena tidak bisa begitu sulitnya. Ya kan? Dan dosen-dosen itu rata-rata mengelak kalau mengajarkan waris. Kenapa? Karena berat, Bunda. Berat, kasusnya sangat banyak. Ini dan lain sebagainya, kan. Dan benar, orang tidak peduli lagi, kan. Kalau kita pergi ke pelosok-pelosok sana, kita tunjukkan, ini Pak, ayat Al-Qur'annya tentang warisan. Ya kan, 1/8 untuk ibu, ya kan, kemudian sisanya untuk anak. Ini hadisnya, tak usah lah pakai itu. Di filternya Al-Quran itu dengan adat. Harusnya Al-Quran itu yang memfilter adat, tapi Al-Quran itu difilter
dengan adat, paham kan? Nah, itu kan kebalik jadinya Bunda. Sumber itu. Nah, kalau tak sesuai dengan adat, tak usah pakai. Nah, padahal sebenarnya Al-Quran itu bukan menghilangkan adat, tapi memfilter. Banyak adat-adat yang dahulu dianggap Nabi baik tetap dipakai sampai saat ini kan. Nah, tapi banyak juga yang bertentangan. Jelas. Nah, itu sudah kita tunjukkan. Banyak kasus-kasus seperti itu. Bahkan pernah kita nangani kasus lempar-lemparan. Apa namanya? Suami dengan mantan istri. Lempar-lemparan botol aqua, Bunda. Puas. Gara-gara warisan. Di masjid pula tuh. Baik, dan banyak kejadian-kejadian itu. Dulu akur kan, semasa semasa orang tua masih ada. Saat orang tua tak ada, tidak ada lagi, mikirkan diri masing-masing lagi. Berebut, apalagi pengaruh pasangan. Udah, aku ambil aja lah itu. Aku kali lah itu. Udahlah itu kan. Pasangan ini yang mempengaruhi. Baik. Jadi ingat, kalau ingin predikat kehambaan kita itu semakin baik dalam pandangan Allah, maka ingat, hal yang pertama kali kita jaga adalah sholat. Perbaiki sholat. Pas pula nih materinya, Bunda. Nah, ini bukan kebetulan, tapi qadarullah. Baik. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Boleh saya hapus? Nah. Jadi kalau diajak berpikir, Bunda, siapa yang salah? Yang melarang atau yang dilarang? Yang melarang. Alhamdulillah masih normal. Oke. Sebenarnya begini, hikmahnya nanti kan saya sampaikan di akhir supaya jangan bertanya-tanya. Nanti di ayat selanjutnya kan Allah bertanya lagi, ya kan, sampai nanti sebelum ayat terakhir ya, Allah tetap bertanya. Tujuannya apa? Allah ingin memberikan kebebasan kepada kita dalam beragama dengan memilih, ya kan, dengan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Intinya apa? Kita diajak berpikir oleh Allah agar dalam beragama itu ada kesadaran. Paham ya? Jadi jangan hanya sebatas rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu yang bermasalah tuh. Kalau wudhu dilaksanakan hanya sebatas rutinitas saja, maka nggak akan nikmat wudhu itu kan. Sholat juga kayak gitu. Yakinlah sampai kapanpun sholat kita ini akan bermasalah kalau itu hanya sebatas rutinitas tanpa ada kesadaran. Ya kan? Kita lihat Bunda. Orang yang ke dapur masak dia, ya kan? Mungkin dia akan mengeluh. Kenapa? Karena itu dianggap rutini. Coba dia sadari itu perintah Allah. Ya kan? Sebenarnya ketika kamu memasak, kamu sedang menjalankan perintah Allah. Berarti saat itu kamu sedang beribadah. Kalau ada kesadaran itu Bunda, nikmat. Cuman karena sebatas rutinitas saja ya sudah. Iya kan? Nah, jadi sadarin semua itu. Wudhu harus ada sadarin. Setiap kita membasuh itu gugur dosa-dosa kita, ya kan? Ketika kita berdiri dalam sholat, sebenarnya kita sedang menjalankan perintah Allah, ya kan? Kemudian apalagi termasuklah dalam hal-hal yang lain. Nah, perkara apapun itu kan ada disebutkan keutamaannya kan? Nah, keutamaan itu diingat tuh. Itu maka muncullah kesadaran. Allah tidak mau kita ini beragama ikut-ikutan Bunda. Jelas ya. Sehingga di sini diajak berpikir. Seakan-akan kalau ayat ini terlontar dari lisannya Nabi, didengar oleh Abu Jahal dan penduduk Mekah gitu kan. Siapa yang sebenarnya salah? Kok ada orang yang melarang seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat? Berarti sebenarnya yang melarang itulah yang tidak taat. Sedangkan yang dilarang adalah orang yang taat. Itu maksudnya Bunda.
indahnya bahasa Al-Quran itu. Jadi jelas ya. Baik, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian ayat ke-11. Bagusnya nanti ke depannya ada spidol yang agak besar dia, tapi setengah dia. Setengah dia agak kecil dia, tapi besar ujungnya. Jadi kalau kita nulis di papan tulis nampak tuh Bunda di video gitu kan. Kalau ini saya pernah melihat nggak nampak gitu, nggak nampak tuh. Iya. Nah, baik. Ara'aita in kana alal huda, kemudian au amaro bittaqwa. Ayat ke-11 ya. Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau tahu? Tidak perlu lagi saya terjemahkan ya. Saya tulis Bunda. In kana, jika, jika, kana, sudah kita bahas ya dulu. Kana ini selalu tidak diterjemahkan karena dia menceritakan keadaan yang sudah berlalu. Nah, jika adalah dia adalah orang yang dilarang itu alal huda, di atas hidayah, petunjuk atau kebenaran. Au amara bittaqwa, atau menyeru untuk bertakwa. Baik. Pertama, maklumi tulisan saya ya Bunda. Nah, itu dulu. Saya minta maaf dulu. Nah, baik. Seakan-akan Allah mengatakan begini. Mudahnya. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapat kalian? Nah, pendapatmu ditujukan kepada personal masing-masing ya, bahwa yang dilarang itu maksudnya yang dilarang sedang melaksanakan sholat, sebenarnya seandainya di atas kebenaran dan menyeru orang lain agar bertakwa. Bagaimana pendapatmu bahwa yang dilarang itu seandainya di atas kebenaran dan menyeru orang lain agar bertakwa? Kemudian, nah, apa jawabannya Mudah?
Bagaimana pendapatmu bahwa yang dilarang itu seandainya di atas kebenaran dan menyuruh orang lain agar bertakwa? Begini, lihat, Allah memakai kata seandainya, ya kan? Apa namanya? Bagaimana pendapatmu bahwa yang dilarang itu seandainya di atas kebenaran atau menyuruh orang lain bertakwa? Kan ini kan jika. Paham ya? Jika. Begini, Allah mengatakan jika sebenarnya Muhammad itulah yang berada di atas kebenaran dan menyuruh agar orang lain bertakwa. Muncul pertanyaan begini, jika ternyata Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar dan menyeru orang bertakwa, oke, apakah Abu Jahal itu melarang Nabi sholat? Nah, apakah Abu Jahal melarang Nabi sholat? Apa jawabannya? Jawaban nggak usah suuzon dulu lah bunda. Apa? Jika ternyata Nabi itu adalah orang yang benar dan menyuruh orang lain agar berbuat baik, ya kan, bukan berbuat kerusakan, sederhananya seperti itulah. Kemudian, apakah Abu Jahal itu akan melarang Nabi sholat? Secara tersirat tidak. Secara tersirat tidak. Artinya Abu Jahal tidak akan melarang Nabi, iya kan? Tapi jika Nabi itu di atas kebenaran, ternyata Abu Jahal juga tetap melarangnya, berarti sebenarnya orang yang melarang itu adalah orang yang tidak beragama. Paham ya? Agak tinggi nih bahasanya bunda. Agak tinggi bahasanya. Jadi itu memang majas-majas hiperbola yang ada dalam Al-Quran, balaghahnya, bahasanya sangat tinggi sekali. Nah, jadi kita memahaminya ini hampir 2 pekan gitu kan dulu. Nah, sekarang bunda, alhamdulillah 1 menit bisa paham kan? Nah, itu nikmatnya belajar itu bunda. Biarlah saya yang baca buku, bunda mendengarkan. Oke? Baik, begini sebenarnya, bagaimana pendapatmu? Allah mengajak kita berpikir, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu seandainya di atas kebenaran dan menyeru orang lain agar bertakwa? Apakah Abu Jahal tetap melarang Nabi sholat? Secara tersirat tidak, ya kan? Tapi jika ternyata Abu Jahal itu tetap melarang Nabi sholat, maka sesungguhnya apa? Abu Jahal lah yang tidak berada di atas kebenaran. Oke, terjawab sudah. Ini menjadi bahan apa namanya? Renungan, evaluasi dan modal bagi kita untuk kedepannya. Kalau ada seseorang melarang orang lain beribadah, iya kan? Kita timbang-timbang dulu. Sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Jelas ya? Sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya sudah pastilah Nabi itu di atas kebenaran. Iya kan? Tapi kenapa dilarang oleh Abu Jahal? Berarti sebenarnya yang melarang itu orang yang tidak beragama atau orang yang tersesat. Jelas. Itu maksudnya bunda. Jadi kalau kita membaca problematika dalam kehidupan ini, ada yang melarang dan ada yang dilarang. Kita timbang-timbang dulu. Yang melarang itu karena apa? Ya kan? Yang dilarang itu ada apa? Ya kan? Kenapa dia dilarang? Kemudian yang melarang alasannya apa? Kan begitu. Setelah kita pertimbangkan, oh ternyata dialah ya yang berada di atas kebenaran. Berarti kita berpihak pada itu. Jelas ya? Nah, memang paham bunda?
Satu-satunya yang sangat apa namanya di juz 30 yang benar-benar sulit untuk memahami ayat inilah. Nah, kalau yang lainnya itu mudah. Karena Bagi Ustaz Ali kamu. karena kita disuruh berpikir gitu dah. Jadi siapa yang salah, yang melarang atau yang dilarang? Oke. Kemudian yang berada di atas kebenaran, apa namanya? Siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang mendustakan? Makanya ayat setelahnya nanti bicara tentang mendusta. Jadi paham ya Bunda? Kita lanjutkan dulu. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Kemudian apa ayat setelahnya? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kemudian baik, sampai sini dulu. Bagaimana pendapatmu jika dia yang mendustakan watawalla dan berpaling? Mendustakan apa? Mendustakan kebenaran. Kalau berpaling, apa beda mendustakan dengan berpaling? Berpaling berubah. Terus mendustakan? Mendustakan itu dia mendustakan kebenaran, sedangkan berpaling itu dalam bentuk perbuatan. Berpaling dari amal soleh. Mudahnya begini Bunda. Ada orang yang berpaling dari amal soleh tapi dia tidak mendustakan. Apa contohnya? Kenapa kau tak sholat? Malas. Itu artinya bertawalla. Itu artinya tawalla. Tapi kalau ditanya, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tak wajib. Berarti dia mendustakan sekaligus berpaling. Paham ya? Kenapa tidak menutup aurat? Bagi aku menutup aurat itu tidak wajib. Berarti dia mendustakan. Tapi kalau dia katakan, memang sekarang ini aku tidak berjilbab, tapi doakan aku ya, mudah-mudahan kedepannya bisa. Itu artinya apa? Tawalla. Tapi dia tidak mendustakan. Jelas ya? Abu Jahal sudahlah mendustakan, juga berpaling. Abu Thalib tidak mendustakan, tapi berpaling. Abu Thalib kan pamannya Nabi. Semua yang datang dari Nabi dia benarkan. Tapi Abu Thalib itu tidak mau beriman. Paham ya? Oke. Jadi Abu Jahal itu sudahlah mendustakan, berpaling. Mirip dengan orang sekarang Bunda. Dulu orang sekarang, kalau dia tidak melakukan suatu kewajiban, dia cari dalil-dalil yang membenarkan perilakunya. Ada seperti itu? Ada kan? Itu ya. Jadi dia mencari apalah yang bisa membenarkan apa yang aku lakukan ini ya. Itu kebanyakan seperti itu. Bahkan banyak para ustadz sekarang, itu dia mengikuti kemauan jamaah. Ketika jamaah bertanya, nanti kalau saya sampaikan kebenarannya nanti tersinggung pula ibu nih. Kan begitu. Akhirnya dia cari dalil-dalil yang bisa sesuai dengan nafsu ibu itu. Banyak seperti itu Bunda. Jelas ya? Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sudah hak, sampaikan itu hak. Kalau batil, sampaikan itu batil. Jelas. Soal kalau saya paling suka gas-menggas Bunda. Itu kelebihan saya kan. Jadi yang umpamanya Ustadz ini di ngisi acara Ustadz, zuhur asar di tempat kami ini nggak ada orang itu Ustadz.
tolonglah Ustadz pas ngisi ceramah nanti sindir orang tuh. Oh, senang kali saya itu Bunda soal sindir menyindir. Nah, jadi kita hantam saja Bunda. Nah, karena kalau dilembekkan jemaah ini mengge. Akhirnya apa? Oh, ternyata boleh. Ya kan? Ya, pengikut hawa nafsu namanya itu. Oke. Jadi lihat, kita kembali. Bagaimana pendapatmu jika dia yang mendustakan dan dia yang berpaling? Di awal, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu adalah orang yang berada di atas kebenaran dan menyuruh orang lain agar bertakwa? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu dialah yang mendustakan dan dia berbalik? Diajak berpikir kita, Bunda. Nah, jelas? Maka jawabnya adalah Nabi Muhammad di atas kebenaran dan menyeru orang lain agar bertakwa. Sedangkan Abu Jahal, dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi dan berpaling dari amal soleh. Jelas? Berarti apa kesimpulannya itu? Apa kesimpulannya? Jahat. Nah, itu jawaban yang benar, Bunda. Jawaban simpel. Ya, jahat Abu Jahal. Jadi kembali lagi ke atas, Bunda. Itu yang maksud saya itu. Allah mengajak kita berpikir siapa yang salah, siapa yang melarang. Ya, Allah mengajak kita berpikir siapa yang salah, yang melarang atau yang dilarang. Oke. Sebenarnya siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang dalam kesesatan? Itu saya mudahkan. Siapa yang salah, yang melarang atau yang dilarang, yang dalam kebenaran atau dalam kesesatan. Maka jawabnya apa? Kalau kita timbang-timbang, kita kan harus berpikir nih. Kita ajak Nabi Muhammad itu sedang sholat, sedang mengabdikan diri kepada penciptanya, bukan berbuat kerusakan, bukan berbuat zolim, menyambung silaturahmi, ya kan? Sedangkan Abu Jahal melarang, kemudian berbuat kerusakan, berlaku curang dalam hidup, tidak berlaku adil, dan lain sebagainya. Berarti yang mendustakan kebenaran itu adalah Abu Jahal. Nah, jelas. Nah, baik. Ada yang ingin tanyakan? Intinya di sini, Bunda, bahwasanya Allah menjelaskan perangai seseorang yang melarang seseorang atau orang lain beribadah itu adalah perangainya Abu Jahal. Kemudian ketika ada problematika, kasus, masalah, maka kita diajak untuk berpikir dulu, menyadari bahwasanya siapa sebenarnya yang dalam kebenaran dan siapa yang salah. Orang kalau tidak merasa dirinya kalau disebut Abu Jahal itu pendusta, apa maksudnya? Bahwa sebenarnya di dalam hati Abu Jahal itu sesungguhnya dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu di atas kebenaran, tapi dia dustakan. Itu maksud pendusta itu, Bunda. Beda dengan orang yang tidak melakukan, orang yang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu. Kalau disebut pendusta, berarti sebenarnya dia tahu. Makanya lihat, bahasa Al-Quran itu disebut pendusta. Berarti sesungguhnya jauh di dalam hati Abu Jahal itu, dia tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang berada di atas kebenaran. Paham ya?
Baik. Berarti yang mendustakan apa? Hati kan menerima kebenaran. Yang mendustakan apa? Maksudnya orangnya atau sifatnya? Iya, alat. Alat. Yang menerima kebenaran itu hati kan? Yang mendustakan akal. Akalnya yang mendustakan. Dia akalnya mencari cara bagaimana bahwasanya dialah yang benar, ya kan? Kemudian orang lain salah. Padahal jauh di dalam hatinya dia tahu kebenaran. Nah, miriplah itu. Suami tak mau dinasihati. Tahu dia salah. Nah, tapi dia dustakan. Kenapa? Hatinya, kalau ditanya hatinya itu bunda, tahu dia bahwasanya apa yang disampaikan oleh istrinya itu sesuatu yang hak, benar. Tapi akalnya mendustakan. Makanya nanti di akhir nanti, nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Karena ubun-ubunnya itulah yang mendustakan. Maka dia dihukum. Akalnya, paham ya? Nah, jadi karena akalnya itu yang bermain untuk mendustakan itu. Nah, jadi demikian. Jadi kalau orang itu tahu kebenaran tapi dikalahkan imannya itu dengan nafsunya, maka akalnya akan mencari cara bagaimana supaya dialah yang benar, orang lain salah. Itu tuh. jadi kalau sudah seperti itu susah dinasihati bunda. Dia cari dalil bahwasanya dialah yang benar. Nah, tak pantas kau nasihati aku. Aku ini pemimpin. Aku ini pemimpin. Kau yang dipimpin. Jangan menggurui. Aku yang pantas menggurui. Berarti apa kata hati itu benar? Iya benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah ilhamkan dalam hati manusia itu mana dia tahu bunda bahwa sejahat-jahatnya orang dia tahu itu perilaku jahat. Itu sudah fitrah manusia. Nah, jadi sejahat-jahatnya orang pencuri itu kalau ditanya tahu dia hatinya itu cuman dikalahkan oleh nafsunya. Itu sebenarnya sehingga dia yang dia angkat itu nafsunya, maka bisikan kebaikan itu berada di bawah. Paham ya? Nah, jadi itu makanya kalau begitu kita tidak boleh menjas seseorang, memponis seseorang masuk neraka. Kenapa? Kita kan hanya memberikan nasihat. Perilaku seperti ini, dampaknya seperti ini. Kenapa kita tidak boleh menjas seseorang masuk neraka? Karena sesungguhnya dalam hati manusia itu ada kebaikan. Ya kan? Dan kita tidak boleh menganggap diri kita orang yang paling soleh, yang pasti masuk surga. Karena dalam diri kita ini ada keburukan. Dalam diri kita ini ada keburukan, bunda. Cuman kan kita diuji oleh Allah, diberikan kehendak. Apa yang kita kembangkan itu apa? Yang kita kembangkan apa? Bisikan kebaikan, ya kan? Atau keburukan. Begini, emosi, takwa kan? Emosi ini apa nih? Fujur, ya? Fujur, kedurhakaan. Kemudian lawannya apa? Emosi apa? Sabar. Berarti ini takwa. Dalam diri kita ini bunda sudah ada sifat emosi. Jangan bilang nggak ada sifat emosi. Ya, sekalipun itu Nabi, di dalam diri Nabi ada emosi. Tapi di dalam diri Nabi juga ada sabar. Demikian juga kita. Oke. Jadi jangan katakan emosi tidak ada dalam diri. Ada. Kita paham arti sabar kalau kita tidak bagaimana kita memaknai sabar itu?
kita nggak akan tahu arti kesabaran kalau kita tidak bisa menahan emosi. Paham ya? Allah hadirkan emosi itu supaya kita tahu arti sabar itu. Jadi keburukan itu Allah datangkan sebagai ujian. Kita nggak akan kenal yang baik kalau tidak kenal yang buruk. Begitu juga sebaliknya kan. Kapan kita akan mengetahui itu sendal kita? Karena nampak sendal orang lain. Karena nampak sendal orang lain. Paham ya? Itu maksudnya Bunda. Sampai kapanpun kita tidak akan mengetahui itu sendal kita kalau kita tidak tahu sendal orang lain. Kan begitu. Jadi emosi itu ada, tapi bukan untuk diluapkan, tapi untuk ditahan. Sama lah, kan Ustadz perempuan itu berapa kata? 20.000 kata kan? Sekarang apakah itu untuk diluapkan? Tidak kan? Artinya itu sebagai ujian, tapi kadang kan perempuan tidak. Dia selalu berlindung di balik itu. Harus dikeluarkan itu kan? Jelas. Makanya kalau laki-laki itu kalau sudah diajak bicara berhenti satu kegiatan, dia fokus pada kegiatan yang lain. Umpamanya saya lagi ngetik itu kan, Bang, kata istri gitu kan, udah berhenti mengetik. Ya kan, kalau istri sambil masak, sambil ngetik, sambil bercerita, sambil ngomongin orang bisa dia. Jelas ya. Itu hebatnya perempuan itu. Ya. Jelas. Itu kenapa Allah takdirkan laki-laki seperti itu. Supaya apa? Supaya fokus dia di luar sana. Tidak dia membawa masalah-masalah dalam keluarganya. Ya kan? Di dalam pekerjaan. Ada hikmahnya. Jelas kan? Nah, jadi tugasnya apa? Untuk mendengarkan perempuan yang nah, salah satu tugas suami itu. Ya udah, dengarkan sajalah. Baik. Oke, kita lanjutkan. Habis waktunya udah. Baik. Cepat sajalah ya Bunda, biar pekan depan kita masuk fikih sholat. Kita selesaikan ini dulu. Coba lihat dulu. Sebentar. Iya, bisa. Belum, Bunda. Oke, coba perhatikan. Yang penting paham kita alur ceritanya. Lihat Al-Qurannya. Jadi intinya kita diajak berpikir oleh Allah untuk menimbang-nimbang siapa yang sebenarnya yang dalam kebenaran dan siapa yang salah. Itu maksudnya yang sudah kita jelaskan ini. Oke. Kemudian alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Oke. Allah memberikan peringatan kepada Abu Jahal yang hatinya meyakini kebenaran, kemudian dia mendustakannya, kemudian berpaling dari amal soleh. Tak sadarkah dia bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya? Allah peringatkan begini. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, kenapa seseorang itu berani berbuat maksiat? Kenapa seseorang itu berbuat zolim, berlaku curang dalam hidup? Maka jawabnya apa? Tidak ada kesadaran dilihat oleh Allah. Bukan masalah ilmu. Ilmu kita ini sudah banyak, Bunda. Ilmu kita ini sudah banyak nih. Kalau ditanya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Iya kan? Al-Khabir, Maha teliti. Iya kan? Maha menyaksikan. Apalagi semuanya dia paham, tapi kesadaran itu tak ada. Makanya muncullah kemaksiatan kan. Maka seakan-akan Allah mengatakan, tak sadarkah dia bahwasanya Allah melihat perbuatannya? Ini penting. Harus ada kesadaran, Bunda. Kenapa terjadi perbedaan perbuatan di saat
di halayak ramai dengan saat sembunyi? Di halayak ramai dia tidak berbuat maksiat, tapi saat sembunyi sendiri dia melakukannya. Berarti apa tuh? Merasa tidak dilihat oleh Allah. Di situ, Bunda. Nah, jadi pengajarannya, segala apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, sadari bahwasanya Allah melihat kita. Kalau muncul perasaan itu, maka kita tidak akan mau tergesa-gesa melaksanakan sholat. Ya kan? Kenapa? Allah melihat. Kita tidak akan berani tanda tangan palsu. Allah melihat. Kalau berani dia, berarti nekat namanya. Iya kan? Saya berikan sering contoh, seorang murid sedang melaksanakan ujian, di sampingnya ada pengawas. Berani nggak dia nyontek, Bunda? Enggak kan? Kalau berani? Nekat tuh namanya tuh. Nah, jelas. Oke, kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti atau menyudahinya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Jadi begini, andai kata Abu Jahal itu tidak berhenti, tidak menyudahi, melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat, pasti kami tarik ubun-ubunnya. Paham ya? Ubun-ubunnya Abu Jahal. Iya, ubun-ubunnya Abu Jahal. Ceritanya begini. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melaksanakan sholat di dekat Ka'bah, pada hari berikutnya nampak langsung oleh Abu Jahal. Lanjutan cerita tadi. Nah, disitulah saat itu Abu Jahal ingin apa? Ingin menepati apa yang dia janjikan. Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza aku akan menginjak lehernya dan menggosokkan keningnya ke tanah. Di saat Abu Jahal ingin melakukan hal yang demikian, tiba-tiba Abu Jahal itu berlindung dengan kedua tangannya. Ini hadis riwayat Muslim, berlindung kedua tangannya, sampai-sampai orang-orang saat itu bertanya, kenapa denganmu Abu Jahal? Tapi kamu berjanji ingin menginjak lehernya. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Sesungguhnya antara aku dengan dia terdapat parit-parit yang ada di dalamnya sayap-sayap dan api-api. Berarti Allah gambarkan, istilahnya ini Nabi sedang sholat, kemudian ini Abu Jahal, di sini ada parit. Di parit itu, Bunda, ya kan, ada api-api yang membara, ya kan, kemudian ada sayap-sayap, maksudnya sayap-sayap malaikat yang menyiksa dia. Nah, seandainya Abu Jahal berani, pasti dia akan celaka. Itulah sebabnya keinginan itu tidak terlaksanakan. Nah, jadi ya. Baik. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maksudnya apa? Kenapa Allah tarik ubun-ubunnya? Ubun-ubun, nyawa itu kan ditarik dari mana? Dari ubun-ubun kan? Itu maksudnya ditarik nyawanya dengan paksa. Ya kan? Kemudian karena ubun-ubunnya lah yang mendustakan dan durhaka. Ini menjadi jawaban apa yang kita sampaikan tadi. Hatinya mengetahui kebenaran, tapi akalnya yang mendustakan dan berpaling. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya. Maksudnya kalau saat itu sudah terjadi, andai kata dia seandainya dia nanti masuk neraka, ya kan? Silahkan panggil pengikutnya. Maksudnya begini, tidak, kata para ulama, Nabi Abu Jahal itu selalu membangga-banggakan pengikutnya. Dia mengatakan bahwasanya dia tidak akan pernah celaka, dia tidak akan pernah binasa. Karena apa? Golongannya, orang-orang yang mengikutinya sangat banyak. Dia selalu membangga-banggakan itu. Sama halnya seperti para pemimpin, di bawahnya ada tentara, iya kan?
Kemudian apa kata Allah? Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalau dia nanti memanggil pengikutnya, maka kami akan panggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat enggak satu. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang menghalau musuh-musuh Allah saat di dunia. Paham ya Bunda? Siapapun musuh-musuh Allah saat di dunia yang menghalaunya, yang ditugaskan untuk menghalau itu adalah malaikat zabaniyah. Yang kedua, malaikat yang khusus untuk mendorong seseorang masuk ke dalam neraka sekaligus menyiksa. Itu namanya malaikat zabaniyah. Jelas? Kemudian terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Begini, jangan pernah Muhammad, boleh ditulis ya, jangan pernah Muhammad takut, tunduk dan patuh kepada Abu Jahal. Itu yang pertama. Jangan pernah Muhammad takut, tunduk dan patuh kepada Abu Jahal. Sudah? Yang kedua, sikapmu terus laksanakan sholat itu dan dekatkan dirimu kepada Allah. Sikapmu terus laksanakan sholat itu dan dekatkan dirimu kepada Allah. Begini Bunda, apa pengajaran yang bisa kita ambil? Padahal itu kan Abu Jahal penguasa, ya kan? Tokoh Quraisy. Tapi Allah perintahkan, hai Muhammad, sebesar apapun kekuatan dia, sebesar apapun kezoliman dia kepada dirimu, terus laksanakan sholat dan dekatkan dirimu kepada Allah. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, apapun rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini, tetap laksanakan sholat dan tetap mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu maksudnya Bunda. Jelas? Jadi apalagi maksudnya juga sebesar apapun masalah yang kamu hadapi dalam hidup ini, maka sikapmu sibukkan dirimu dalam beribadah. Itu juga maksudnya tuh. Jelas? Muncul pertanyaan, Allah perintahkan sujud waqtarib dan mendekat. Apa maksudnya? Sebenarnya kalau kita sujud, itu sedang mendekatkan diri kepada Allah kan? Nah. Begini, sedekat-dekatnya seorang hamba di dalam sholatnya adalah saat sujud. Itu maksudnya. Sholat itu bagian dari mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi sesungguhnya, kalau ditanya, di bahagian mana yang paling dekat diri kita kepada Allah, maka jawabnya saat sujud. Kemudian begini, kalau sepanjang manusia melakukan kebaikan, sepanjang manusia melakukan kebaikan, pasti ada rintangan yang akan dia hadapi. Sepakat? Oke. Berarti sikap dia apa? Bersabar dulu Bunda. Bersabar ya kan? Saya ulang kembali. Saya ajak Bunda berpikir nih. Sepanjang manusia melakukan kebaikan dalam hidup ini, pasti dia akan mendapati rintangan. Oke, maka sikap dia sabar. Oke, sabar itu perlu kekuatan. Iya kan? Kita kan cuma memilih untuk bersabar. Yang memberikan kekuatan, pertolongan untuk bersabar itu siapa? Allah. Bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah?
Laksanakan sholat. Laksanakan sholat. Paham ya? Laksanakan sholat. Nah, dan perlu diketahui di saat sujud dalam sholat itulah cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka perbanyaklah meminta tolong di saat sujud. Makanya kenapa setiap sujud itu dianjurkan untuk berdoa? Karena itu yang lebih afdol, Bunda. Berdoa di dalam sholat itu lebih afdol daripada di luar sholat. Peluang untuk diijabah itu lebih besar. Sujud terakhir. Bukan, setiap sujud. Setiap sujud. Karena tidak ada perbedaan sujud Nabi antara rakaat pertama dengan rakaat terakhir. Semua sujud Nabi itu lama. Semua rukuk Nabi lama. Semua i'tidal Nabi lama. Jelas ya? Jadi baik. Kemudian apalagi ini sudah kita sampaikan bahwa ternyata goal dari menuntut ilmu itu kan perintah membaca, ya kan? Perintah membaca, menulis, ya kemudian menuntut ilmu, itu kan wasilah menuntut ilmu. Goalnya apa? Makin banyak sujudnya dan makin dekat dirinya kepada Allah. Itu goal menuntut ilmu itu, Bunda. Jelas ya? Itu hikmahnya. Baik. Cepat. Sebenarnya banyak penjelasan-penjelasan yang tapi yang penting poin-poin pentingnya dapat ya. Bahwasanya di dalam surah ini Allah bercerita tentang perangai Abu Jahal. Tujuannya apa? Bukan untuk diikuti, supaya jangan kita sampai sama seperti dia, merasa diri serba berada. Menghalangi seseorang beribadah, jelas. Apalagi mendustakan kebenaran, jelas. Itu maksudnya, Bunda. Perangai Abu Jahal tadi, ulang lagi apa? Kemudian yang kedua, melarang orang yang beribadah. Yang ketiga, menolak kebenaran atau mendustakan. Itulah perangai Abu Jahal. Itulah menjadi alasan kenapa Abu Jahal itu disebut dengan tokoh melampaui batas. Baik. Jadi kalau ada orang tua menghalangi anaknya sholat, sebenarnya orang tuanya Abu Jahal. Jelas. Suami melarang istrinya ngaji. Suami melarang istrinya ngaji, udah tak usah. Berarti suami Abu Jahal. Iya kan, iya, Binda. Tadi ya. Kan ngaji itu kan untuk kebaikan. Kalau dilarang berarti perangainya Abu Jahal. Ya, ada. Karena itu kan meringankan beban suami. Kalau siapapun yang ada di antara kita ini yang dilarang ngaji, Bunda, sampaikan kepada suami. Sebenarnya bukan, enggak. Sebenarnya ini tanggung jawab kamu, Bang. Semua ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya engkau yang mengajarkannya. Sholat saya benar, itu tanggung jawabmu. Kalau tak bisa kau mengajarkan itu kepadaku, maka setidaknya izinkanlah aku belajar keluar. Jelas ya. Itu kan meringankan beban suami. Baik. Alhamdulillah.
besok masuk fikih sholat. Insya Allah kita masuk fikih sholat, Bunda. Apa namanya? Kita besok pekan depan itu ada beberapa poin dulu. Kita belum masuk gerakan dan fikihnya. Kita masuk pertama. Biasanya kalau saya ngajar fikih sholat ya, pertama apa definisi sholat? Yang kedua, bagaimana kedudukan sholat dalam syariat Islam? Kemudian yang ketiga, apa konsekuensi orang yang meninggalkan sholat? Konsekuensi, insya Allah satu kali pertemuan dapat itu, singkat. Kemudian yang keempat, bagaimana langkah-langkah untuk menjadikan sholat kita berkualitas. Karena sholat yang berkualitas itu, pertama, dia sempurnakan syarat sahnya, ya kan? Yang kedua, dia sempurnakan gerakannya. Yang ketiga, dia sempurnakan bacaannya. Yang kemudian pikirannya menerjemahkan. Yang keempat, hatinya meresapi. Yang kelima, yang keenam, kemudian dia berharap setiap apa yang dia baca. Karena setiap yang kita baca itu ada kebaikannya. Nah, dan kebaikan itu disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika umpamanya contoh, ketika seseorang membaca walhamdulillahi katsira, Nabi mengatakan siapa saja yang membaca walhamdulillahi katsira, malaikat tak bisa mencatat amalnya. Karena kan kita memuji Allah dengan pujian yang begitu banyak, yang tak terbatas jumlahnya. Sampai-sampai malaikat mengatakan, bagaimana saya mencatat malaikat nih hamba? Ya Allah, mencatat malaikat. Ya, bagaimana saya mencatat hamba ini? Ya Allah. Maka apa kata Allah? Catat dengan jumlah yang tak terbatas. Jadi, walhamdulillahi katsira, sadarin itu supaya khusyuk saat membaca. Nah, itu maksudnya, Bunda. Jadi Allahu Akbaru kabira, apa keutamaannya? Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian juga dengan doa-doa yang lain. Jadi setiap kita bergerak dan setiap kita membaca ada kesadaran. Bukan hanya sebatas rutinitas. Nah, itu dia. Insya Allah itu nanti mungkin pekan depannya lagi baru kita masuk fikih sholatnya, maksudnya fikih gerakan dan bacaan. Setelah selesai nanti fikih gerakan dan bacaan, baru menyusul nanti tadabbur bacaan sholat. Setelah kita masuk tadabbur bacaan sholat, baru kita masuk, nanti saya serahkan kepada Bunda, apakah nanti ingin dilanjutkan tadabbur atau ingin dilanjutkan dengan permasalahan sholat nawafil. Sebenarnya sholat rawatib itu berapa rakaat, ya kan? Adakah sholat sunnah qobliyah asar, ya kan, sholat sunnah qobliyah maghrib 10 atau 12 kah sebenarnya sholat rawatib itu, ya kan? Kemudian apakah sebenarnya sholat tasbih itu ada dalam syariat Islam, ya kan? Kemudian permasalahan bagaimana kalau terjadi penambahan di dalam sholat, pengurangan, bagaimana cara sujud sahwi yang benar. Ya kan, itu kan masuk permasalahan-permasalahan itu semuanya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.